Bayangkan bahwa 10 tahun yang lalu, apa yang pengen ketahui, itulah yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Nah, 5 tahun yang lalu, saya itu pengen tahu gimana caranya ngerjain Forza, CBR, ya, CB500, dan lain sebagainya, motor-motor lainnya. Itu yang saya pengen tahu. Oke, saya akan memberikan sebuah tutorial untuk konten kali ini. Ya, mungkin ini sederhana, cuman bagaimana caranya ngisi coolant atau ganti coolant untuk Forza 350 atau Forza 250. Karena sebenarnya saya udah cukup nyari-nyari dan ternyata nggak ada videonya ya. Jadi oke lah, kita cari tahu sendiri supaya nanti ada video untuk panduan buat kalian kalau kalian misalkan dapat Forza untuk para mekanik atau bengkel, atau kalian sendiri mungkin punya Forza dan kalian pengen tahu gimana caranya ganti coolant. Nah, oke. Ini tadi setelah saya cek ya, ini mirip dengan X-Max di mana radiatornya ini ada di depan. Nah, kalau X-Max itu jujur lebih gampang, tapi kalau Forza ini lebih susah karena ini kita harus buka depannya dulu ya. Nah, untuk membuka depan, ini kita harus membuka samping. Prinsipnya kurang lebihnya sama. Untuk baut drain ini di sini ya. Untuk baut drain ada di sini. Dia ada ringnya, udah ketahuan. Dan ini pun juga sama kayak X-Max, di mana di sini itu ada semacam lubang untuk bleeder. Nah, di X-Max pun dia ada di sini untuk ngebleeding si coolant. Nah, kita harus membuka panel di sini. Nah, ya begitulah. Ya, cukup merepotkan. Nah, oke. Ini kalau udah kebuka, nah di sini nih. Di katalog dia ada di bawah sini sih. Oh, ini ada bushingnya ternyata. Ini ada bushing ya, jangan sampai hilang. Nah, kalau standar kita nggak tahu ya. Ya, ini. Oke. Kita udah dapat si reservoirnya. Duingnya kosong. Oke. Ini harusnya dicuci nih, karena apa? Hitam ya dalamnya ini. Hitam. Oke. Kita buka. Oke, kita cari tahu lagi. Ini harusnya ada sesuatu nih di bawah. Ada undercoil. Ini di sini ada cantelan, oke ya. Oke, di sini ada cantelan. Ini semacam cuma nyantel aja, nyelesep lah bahasa ininya, nyelesep. Oke. Ya, make contact. Oke. Ini harus ditekan yang bagian tengahnya. Oke. Jadi saya tunjukkan dulu. Dia itu tengahnya ada semacam ini nih, kita tekan. Nah, gitu. Oke, kita udah dapat akses untuk reservoir coolant. Oke, jadi di bagian belakang ini dia ada satu klip di belakang sini. Ini agak sulit nih sepertinya, tapi bisa kita lihat dari sebelah sini ya. Oke. Karena saya tidak memerlukan untuk melepas, yang penting ini udah bisa diakses, jadi kita tidak perlu mengeluarkan ini. Dia nggak apa-apa, gantung seperti ini nggak masalah. Oke. Kemudian kita ada baut 10 ya untuk reservoir. Oke, kita udah dapat. Agak susah ya. Ini agak sulit untuk mengeluarkan ininya, ternyata cukup sulit.
Oke, kita urung untuk keluarkan karena ternyata nggak bisa keluar ya. Space-nya mepet sana sini. Ini nggak bisa keluar, literally nggak bisa keluar ya. Jadi oke, saya akan lihatkan detailnya. Ini dia ada mentok di sini ya. Di bagian ininya ya. Di bagian ini itu walaupun kita udah lepas, ini udah berhasil lepas ya. Tapi bagian depan itu kepentok sama si rangka. Sedangkan kalau kita ke atas ya, ini ke atas tidak memungkinkan kepentok rangka yang di sebelah sini. Di sini tuh kalau kalian lihat rangka, ini adalah rangka. Nah, jadi kemungkinan besar kalau misalkan mau ngelepas ini itu dia harus ngelepas rangka juga. Nah, ini nggak dilepas nggak apa-apa. Oke, sebuah plot twist ya. Ternyata ya semuanya ini ya, kalau mau ngelepas depan itu harus ngelepas ini juga. Jadi di sini ya, di sini itu ternyata ada baut yang mengikat si ini. Nah, sedangkan untuk bisa ngelepas si baut ini itu harus ngelepas ini. Kalaupun saya bisa ngelepas ini ya, nanti masang baliknya yang repot karena ini terikat sama si belakang ini ya. So ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nanti dapat Forza ya, dapat Forza suruh ganti coolant atau ganti ini ya, nguras coolant atau apapun itu ya, ini otomatis harus kelepas. Kalau mau ngelepas ini otomatis saya harus ngelepas depan sini. Depan ini otomatis harus ini. Semua dibedah hanya untuk sebuah coolant. But ain't nobody got time for that. ยังไม่เคยเลยอ่ะไข่ต้มเนี่ยนะไก่นะไข่ข้นอ๋อไข่ข้นมันหอมว้าวไข่ข้นมันเหมือนไข่เหรอมันจะยังไง Oke, seperti ini. Ya, tapi ini harus dilakukan sedikit demi sedikit. Kita akan lakukan bleeding pada bagian atas ya. Oke, wait. Oke, jadi karena ain't got no time for that ya, kita masukkan lewat sini. Ini lubang bleedingnya sama ya, kita masukin aja terus sampai dia ada isinya. Terus nanti kita nyalakan mesinnya sampai dia keluar, si udaranya udah keluar, barulah nanti kita tutup lubang bleeding tanpa perlu ngisi yang ada di depan. Oke, jadi begitu metodenya ya. Metode ini bisa kalian pakai untuk big scooter lainnya, baik X-Max, Forza. Ya intinya yang motor-motor skuter gede yang dia ada tempat untuk ngebleedingnya seperti Forza dan X-Max itu kalian bisa pakai. Jadi kalian tidak perlu repot untuk membuka depan. Apakah ini efisien? Percayalah ini efisien. Metode seperti ini sangat-sangat menghemat waktu. Yang penting pastikan ketika kalian melakukan metode ini, ketika kalian nyalakan mesin itu benar-benar sudah ada coolant yang moncrot-moncrot. Jadi diamkan 1 menit dia tetap moncrot atau enggak. Kalau dia cuman crot sekali tapi dia hilang, itu berarti dia masih ada udara. Tapi kalau dia moncrot secara berkelanjutan atau continuously, nah itu berarti udah ada coolant di area sistem dan bleedingnya sudah berhasil. Video kali ini video era baru, saya akan lebih banyak gunakan tutorial ya. Mungkin kedepannya akan lebih banyak video-video tutorial. Karena kemarin teman saya bilang cobalah bikin video yang bayangkan bahwa 10 tahun yang lalu apa yang pengen ketahui itulah yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Nah itu kenapa saya bikin video
10, 50, 10 atau 5 tahun yang lalu saya itu pengen tahu gimana caranya ngerjain Forza, CBR, ya, CB500 dan lain sebagainya, motor-motor lainnya. Itu yang saya pengen tahu. Kalau ada teknik-teknik tertentu, nah itu yang kepengen saya ajarkan pada diri saya di 5 atau 10 tahun yang lalu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share videonya dan komen ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.